Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu etik dan legal teknologi informasi dalam pelayanan BK. Nah, kami dari mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung dari kelas BKPI 5A. Nah, saya sendiri Alfarobi akan menjelaskan isu etik dalam pelayanan BK. Kemudian saya Boris Wiranto akan menjelaskan tentang pentingnya kode etik dalam bimbingan konseling. Dan saya Ade Roy Sastra akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kode etik dan legal TI dalam BK. Saya Andika akan menjelaskan tentang pengertian isu etik dan legal teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi-materi yang kami sampaikan tadi. Selamat mendengarkan. Pengertian isu etik dan legal teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Isu merupakan suatu persoalan yang terjadi. Etik merupakan suatu tatanan susila yang ada pada masyarakat atau kelompok. Legal merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Teknologi informasi merupakan suatu media yang sedang berkembang saat ini dan dapat memudahkan manusia dalam melakukan suatu. Pelayanan merupakan suatu bentuk melayani seseorang dari orang yang ahli. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan dari konselor untuk konseli yang dilakukan secara bertahap atau sistematis agar konseli dapat berkembang secara optimal. Isu kerahasiaan dan tingkat keamanan pelayanan bimbingan dan konseling online, seperti data atau masalah yang diadukan oleh individu dapat dibaca oleh orang lain selain konselor. Konseling yang dilakukan secara online terdapat banyak masalahnya. Etika dalam menjalankan suatu tugas profesi merupakan hal yang esensial karena menyangkut prestise dari profesi tersebut. Kode etik yang biasa terdapat pada suatu profesi termasuk profesi konselor. Kode etik ini dapat melindungi kinerja konselor agar tidak melenceng dari tugas yang seharusnya. Kode etik ini pula dapat membantu konseli untuk mendapatkan layanan yang efektif karena kinerja konselor diarahkan untuk memberikan layanan sesuai kode etik profesinya. Kode etik profesi konselor merupakan aturan atau pedoman atau pegangan atau tata cara pelayanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk seorang yang ahli dalam profesi konselor dari suatu organisasi profesi atau lembaga atau pemerintah agar konselor mencapai standarisasi profesionalitas profesinya. Kode etik dapat menjadi penunjuk arah kinerja konselor. Maka dari itu, jika konseling dilakukan secara online, ada baiknya melakukan tindakan pencegahan agar konseling tidak diketahui oleh orang lain, seperti memakai kode atau segera menghapus riwayat percakapan. Penjelasan selanjutnya mengenai pentingnya kode etik. Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan. Antara lain, yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaksana. Dengan demikian, kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kaitan kasus-kasus malapraktek atau praktek-praktek yang salah. Dan yang terakhir, melindungi kalian dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara profesional yang tidak berwenang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etik teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor.
Etika dapat diartikan sebagai jaminan bahwa konselor bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konselingnya. Kebanyakan organisasi profesional konselor memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Dan konselor harus menjunjung tinggi etika ini dalam melakukan pekerjaan berbasis teknologi informasi, seperti halnya pada praktik di kantor. Adapun beberapa isu etik dalam konseling telah lama dibicarakan para pakar konseling, seperti Capanak pada tahun 1982. Ia menuliskan ada 4 isu etik yang harus diperhatikan konselor. Yang pertama, tanggung jawab etik profesional. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, memberikan informasi. Yang keempat, pengaruh konselor. Etika pada umumnya bertujuan untuk melindungi pengguna. Dalam ini adalah pengguna internet, agar kerahasiaannya tetap terjaga seperti dalam dunia nyata. Konseling melalui jaringan yang kini mulai dikembangkan tentu harus sesuai dengan etika-etika yang ada. Karena dengan etika konselor tetap harus menjamin dan bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konselingnya. Konselor harus bergerak sesuai dengan kode etik yang dimilikinya, sehingga proses konseling yang dilakukan di dunia maya harus dilaksanakan seperti konseling di dunia nyata. Beberapa rumusan kode etik bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyimpan rahasia klien. Yang kedua, menunjukkan penghargaan yang sama pada berbagai macam klien. Yang ketiga, pembimbing tidak berkenan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat kepada klien. Dan terakhir, meminta bantuan ahli di luar kemampuan sifatnya. Mungkin itu untuk etik teknologi informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan isu legal TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Isu kerahasiaan dan tingkat keamanan pelayanan BK online seperti data atau masalah yang diadukan oleh individu dibaca oleh orang lain selain konselor, dan orang tersebut bukanlah orang yang berhak untuk membaca kasus konseling. Dalam konseling konvensional memang lebih aman dibandingkan dengan konseling via online, sehingga data yang diberikan konseling kurang terjamin aman dan menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini terbalik dengan azas yang harus dipegang teguh oleh konselor, sehingga ini masih menjadi isu yang hangat pada perkembangan penggunaan TI dalam pelayanan BK di Indonesia. Konseling yang dilakukan secara online terdapat banyak masalahnya, dan berikut ini tipe-tipe permasalahannya, yaitu yang pertama atau yang ke-1, COVID merupakan di mana konselor yang sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan yang tidak memadai. 2. Closet merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situsnya untuk melakukan konseling online, akan tetapi masih tetap online untuk keperluan lain dan juga tidak pernah melakukan updating secara berkala. Yang ketiga, GON merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseling online dan sudah ditutup. Isu permasalahan bahasa dan budaya ketika melakukan layanan BK online dikarenakan layanan BK via online tidak mengenai letak geografis dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konselor mendapati konflik lintas budaya dan bahasa. Hal ini dapat bermasalah jika konselor tidak dapat memahami seluruhnya tentang bahasa dan budaya konseli, sehingga terjadi miscommunication antara konseli dan konselor. Alhasil, pelayanan BK pun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan bagi konseli. Isu kompetensi konselor dalam menggunakan TI dalam melayani konseli, yaitu konselor terkadang belum banyak menguasai TI, dan permasalahan ini sudah sangat klasik terjadi, yaitu konselor yang gagap teknologi sehingga konselor tidak dapat melakukan pelayanan berbasis TI atau teknologi informasi. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan juga teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.